Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan ke-9 dan mungkin kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan ekonomi moneter dan sistem mata uang dalam Islam. Kalau kita bicara tentang ekonomi moneter itu ya bagian dari ilmu ekonomi itu sendiri ya. Nah, selama ini kita dapatkan informasinya ya. Ini tentu berkaitan dengan masalah uang yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita menggunakan definisi atau nomenklatur dari bahasa Latin, apa yang sebenarnya moneta itu berarti uang. Maka tidak heran kalau bicara tentang moneter ini ya tentu dikaitkan dengan masalah pembahasan tentang masalah teori tentang uang ya, kemudian pengelolaan kebijakan moneter ya, instrumen maupun institusi, terutama misalnya bank sentral, lembaga keuangan dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan uang sebagai objek aktivitasnya. Nah, kita ketahui bahwa dalam sejarah perjalanan uang ya, tentu sebelum apa yang kita lihat saat ini atau kita gunakan saat ini ya, bagaimana kita memahami bahwa aktivitas ekonomi dilalui atau memulai dengan sistem barter ya. Kemudian baru menggunakan uang barang, kemudian uang sebagai logam ya, bahkan disebut dengan apa istilahnya M1 ya, uang kertas dan uang logam. Nah, saat ini kita rasakan dan mungkin pada era saat ini dan ke depan kita akan mulai dengan uang elektronik. Artinya bahwa kita tidak lagi membutuhkan atau membawa uang cash ya. Jadi ini yang bisa kita saksikan saat ini saja ya, bagaimana dalam kita misalkan membayar tol ya, kemudian kita misalkan membeli tiket atau dalam perjalanan pakai Transjakarta langsung lanjut ke MRT dan sebagainya ya, bahkan dalam pembelian makanan dan sebagainya sekarang dengan sistem e-money ya, kemudian dengan sistem barcode itu yang kemudian sudah era digital. Jadi ke depan ya mungkin ini sudah tidak lagi dibutuhkan atau mungkin sedikit membutuhkan uang kertas maupun uang logam. Nah, kalau kita melihat memang sejarahnya ya, bahwa macam-macam uang itu ya dulu mungkin belum semodern sekarang ya, yang dianggap sebagai uang mungkin bisa jadi kerang, kulit binatang dan sebagainya ya, sampai pada peradaban di mana kemudian menggunakan apa, logam mulia yang berupa perak dan emas. Nah, kalau kita melihat sistem sifat perdagangan di masyarakat ya, mengenal dari sisi yang tadi saya katakan, dari sistem perekonomian barter menjadi perekonomian uang ya. Artinya kalau kita melihat perekonomian barter ini kan pertukaran antar barang ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa seseorang yang memiliki barang akan ditukarkan dengan orang lain yang memiliki barang dan memiliki kehendak. Ya, artinya saya misalkan membutuhkan apa, saya punya ayam gitu ya, saya membutuhkan beras, kebetulan ada orang yang punya beras membutuhkan ayam ya. Tapi tentu bahwa perekonomian barter ini banyak kelemahan. Ya tadi, bagaimana ketika orang memiliki satu barang, belum tentu ya dia membutuhkan barang tersebut, yang memiliki barang tersebut kemudian membutuhkan barang kita. Ya. Kemudian yang kedua sulit menentukan harga, ya mengkonversi lah. Bayangkan misalkan yang punya kerbau membutuhkan garam, ya, yang garam bagaimana ditukar dengan satu kerbau berapa berapa kintal atau berapa ton ya bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua akibat tadi kehendak yang harus sama, ya, membutuhkan pertukaran barang tadi, ya ini akan membatasi pilihan pembeli, ya. Dan kemudian menyulitkan pembayaran secara tunda ya kalau di kredit seperti apa dan sebagainya, apalagi kalau misalnya dengan hewan ya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sulit menyimpan kekayaan, ya. Misalkan ya barternya dengan sayur-sayuran, ya gimana nyimpan sayur-sayuran untuk bisa lebih, walaupun sekarang dengan misalnya ada kulkas dan sebagainya, tapi kan tidak sebanding misalnya ketika pertukaran itu dalam partai besar ya, atau bertukaran dengan hewan ya, gimana harus menyiapkan kandang dan sebagainya ya. Jadi ini makanya semua kelemahan dari sistem barter ini mengarah pada bagaimana mencari ya titik temu ya yang disebut dengan uang yang secara apa resmi kemudian sah ya sebagai alat pembayaran. Sehingga beralihnya dari sistem barter ke perekonomian itu tentunya ya dalam hal ini penciptaan mata uang ya satu hal yang penting ya dalam sejarah ekonomi umat manusia ya. Ya karena dengan uang itulah kemudian orang bisa melakukan transaksi perdagangan secara lebih bervariasi gitu ya. Nah, kalau apa yang disebut dengan uang banyak hal ya.
yang mendefinisikan Vigo sebagai alat tukar, Robertson kemudian sebagai alat yang diterima dalam pembayaran, ya, Al Zulm sebagai pengaturan keuangan dalam satu negara secara makro, ya. Bahkan Al Ghazali dan Ibnu Khaldun sendiri yang memandang uang ini sebagai standar ukuran, ya, dari sisi nilai. Ya, namanya barang itu dihargakan kan dengan uang, ya, sebagai transaksi pertukaran, ya, bahkan media simpanan dalam arti kekayaan yang kemudian dinilai dengan uang. Kita punya sawah akan dinilai dengan berapa besaran uangnya, berapa besar apa harga sawah itu. Kita punya kendaraan, ya, itu kemudian berapa harga dari kendaraan tersebut itu dengan uang. Kita punya rumah, tentu rumah itu kemudian ditaksir dengan uang pula, ya. Jadi itu yang mendefinisikan uang memiliki fungsi berapa hal. Nah, kemudian adapun kriteria uang sendiri, ya, tentu ketika wujud atau fisik uang itu sendiri tentu adalah uang itu harus bisa diterima, ya. Ya, acceptability, kemudian juga secara umum memang biasanya di, di apa di apa ya resmi itu dengan aturan undang-undang, ya. Ya, kita dipaksa dan undang itu menjadikan inilah uang resmi sebagai pembayaran, alat tukar dan sebagai alat uh, apa uh, uh, memiliki kekayaan, ya. Uang sendiri harus stabil, ya, artinya ya hal yang kemudian juga menggambarkan, ya, satu hal apa istilahnya, jangan sampai kemudian misalkan di mana ya di Afrika waktu salah uang yang satuannya bisa sampai satuannya miliaran begitu, mana ada uang kertas misalnya harga miliaran begitu misalkan, ya. Kemudian yang kedua, elasticity of supply, artinya uang itu mampu membackup, ya, peredaran seiring dengan kebutuhan dunia usaha, ya, aktivitas ekonomi, ya, baik berarti dalam produksi barang dan jasa itu kemudian ya mampu orang membeli dengan kesediaan barang yang ada, ya. Probability, ya, artinya uang itu kemudian bisa dibawa kemana-mana, ya, biasanya makanya sekarang ini kan dengan uang elektronik itu ya digenggam, bahkan disimpan di mungkin saja di HP, ya, di kartu dan sebagainya, ya, nggak usah bawa receh, ya. Mungkin kalau kemarin kita pernah melihat orang beli mobil dengan receh, orang naik haji dengan receh berkarung-karung, ya, boleh nggak membayar itu, boleh saja, tapi kan cukup apa ya merepotkan gitu kan, harus menghitung kembali, ya. Ya, kalau pakai uang kertas mungkin pakai alat-alat mendetek tuh berapa jumlahnya kan kayak kita di teller, ya, di bank itu kan bisa terlihat cepat, ya. Kalau pakai kertas apa ya logam terbayang seperti itu, ya. Makanya ya harus mudah dibawa dan dipindahkan. Yang kedua, durability, ya, artinya uang itu kemudian harus kuat, ya. Ya, tentu memiliki kualitas yang baik, ya, jangan sampai kemudian kena air luntur, kena kemudian apa mudah sobek dan sebagainya, ya. Ya, itu pasti akan dipikirkan, ya, seperti kertas apa yang itu kan mungkin sudah ada misalnya kita oleh BI untuk kemudian dicetak di Peruri, ya. Yang kemudian yang lain adalah uang itu harus mudah dipecah, ya, artinya bukan bagian terkecil. Ya, kita mungkin kalau kita melihat dari satuan uang sekarang, ya, sebetulnya uang kertas dan logam, yang uang kertas paling yang kita dapatkan 1.000, ya, kertas itu 500 sudah nggak ada lagi. Yang logam dulu masih ada 100 atau 50, tapi ada enggak barang yang sekarang harga 50? Susah, ya. Jadi paling tidak 500, ya, gorengan atau mungkin 1.000, ya. Itu maka yang terkecilnya seperti itu. Kalau di di Malaysia itu ada ringgit, ya, tapi juga ada sen, ya. Di Australia juga ada dolar dolar Australia, kemudian maaf, dolar Singapura maksudnya, ya. Ya, untuk Singapura itu misalkan ada juga sen, ya, gitu. Jadi ada pecahan yang lebih kecil. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk uang yang sampai saat ini ada, saudara, ya, jadi tentu jenis uang ini pertama ada uang blankot, uang premis, ya. Ini uang kertas yang memang nanti akan di backup dengan sejumlah emas yang ada di satu tempat. Tadi gini, emas yang kemudian ada itu setara dengan nominal yang di uang kertasnya. Makanya full itu kemudian bisa ditukarkan, ya, di backup, ya. Kapan saja uang itu ditukarkan harus ada backupnya. Makanya ya dulu mungkin masih ada, ya, seperti nanti kita lihat contohnya lah, ya. Itu uang blanko artinya sesuai dengan jumlah logam mulianya. Yang kedua, uang kertas yang dijamin, ya. Artinya situ memang ada, ya, hampir sama dengan uang premis, ya. Hanya kemudian konversinya atau mungkin nilai nisbahnya itu tidak full, ya. 3:4, 2:1, 1:3 dan sebagainya. Ya, ini tergantung pada kebijakan negara. Dan yang terakhir yang kita ada saat ini adalah uang kertas yang tidak dijamin sama sekali dengan cadangan emas dan perak. Yang itu disebut dengan fiat money, ya. Jadi ya ini kan memang nominalnya ada, katakanlah kita 100.000. Ketika uang itu 10 tahun kemudian, ya, kalau tidak salah uang itu berlaku 10 tahun, ya, setelah itu ditarik kembali.
katakanlah Anda punya satu gepok ya, gepok yang 1.000 berarti ada 10 juta. 10 tahun kemudian uang itu tidak berlaku. Maka apa yang terjadi? Ya uang itu hanya seonggokan kertas merah saja, tidak ada harganya. Tapi kalau uang kertas itu memiliki apa yang disebut uang premis, uang itu kemudian ditukarkan akan mendapatkan emas. Maka yang kita lihat bahwa uang fiat money ini, uang kertas yang ada itu hanya sebatas kertas saja, ya, intrisiknya tidak ada, ya, hanya nominalnya saja. Beda dengan uang premis yang uang kertas tapi nanti dia bisa ditukarkan dengan emas kan. Nah, sehingga yang disebut hanya sekedar janji ya, kecuali hanya secara kertas. Ini yang kemudian merupakan bentuk mata uang yang beredar di semua negara saat ini, termasuk dolar. Ya, jadi makanya dolar itu dicetak karena dolar dicetak olehnya Amerika, maka Amerika karena sebagai mata uang dunia, maka dicetak habis-habisan banyak sekali ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kalau ingin lihat bentuknya seperti apa, bisa dilihat di YouTube ya, bahwa dalam perjalanan bangsa ini pernah mengalami jenis apa nama-nama mata uang gitu ya. Bahkan di tiap daerah pun ada. Baru kemudian menjadikan satuan hitung yang sebutan rupiah ya terjadi tahun 68 gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya uang-uang yang perada ya. Saya pernah mengalami ini 500-an ya. Tapi yang atas-atas ini apa 100 dengan bahasa EYD ya tentu ini tahun berapa ini ya? Ya, tentu ini belum ada ya. Bahkan Rp1 dulu masih ada dan sebagainya. Ini 500 saya apa yang 1.000 ini masih saya dulu SD atau apa pernah melihat dan mendapatkan lah gitu ya. Ini juga sama ya. Memang kalau kita melihat dengan dolar mata uang kita lebih baik ya. Maksudnya dalam arti tampilannya gitu ya. Lebih cerah kalau dolar karena hitam putih seperti ini. Nah, saudara sekalian, bahwa dulu dolar itu ya pada tahun 92 itu masih di backup dengan emas. Makanya katakan 10 dollar in gold coin. Jadi orang yang memegang apa namanya uang dolar ya, maka ketika ditukarkan ke bank sentral atau ke bank lain akan didapatkan emas ya gitu. Tapi sejak perjanjian Bretton Woods ya, maka semua dolar ini kemudian dihapuskan ya karena memang persediaan cadangan emas yang saya katakan tadi harus membackup ya termasuk dalam peredaran uangnya yang seiring dengan alat pembayaran terhadap pembelian barang dan jasa ini kemudian tidak mencukupi. Ya dulu kan rebutan ya namanya imperialisme ya mencari emas dan sebagainya ya negara siapa yang mampu dan kuat ya untuk menjajah negara-negara yang justru memiliki kekayaan emas gitu. Nah, ini yang saat ini jadi sebagai surat tukar janji atau janji kosong karena dulu ada bisa di backup dengan emas, sekarang tidak. Apa bedanya dengan yang saya contohkan terakhir ini? Ya, ini uangnya kami sama-sama hanya kemudian ini resmi secara undang-undang, kalau ini hanya uang mainan, gitu ya. Jadi ya inilah yang menggambarkan hanya kertas yang dipaksakan semua negara yang kemudian tidak ada bedanya karena bahkan kalau saya dapatkan dari teman yang di apa periode sebagai itu mencetak uang kertas itu lebih murah dibandingkan uang logam. Baik, itu sekilas tentang sistem moneter ya. Kita lanjut saja ya. Jadi ini muslihatnya uang kertas itu apa bedanya seperti ini ya. Ya, sama-sama kertas tapi satu bernilai, satu yang hanya mainan gitu. Nah, kita lanjutkan saja karena ini kaitan dengan masalah moneter tentang uang, maka bagaimana Islam memandang ya atau sistem ekonomi Islam memandang tentang sistem mata uang itu sendiri. Ya kita kenal kalau kita melihat ya, kenapa ini muncul ya? Ya kita kenal dengan dinar dan dirham, mas uang apa uang dinar adalah uang emas, dirham itu adalah uang perak gitu ya. Nah, tentu barangkali di antara Anda ya masih masih apa ya? Ya mungkin bahkan tidak mendengar ataupun jarang ya ketika bicara tentang dinar dan dirham. Ya karena memang masalah saat ini tidak menjadi hal yang urgen ya. Bahkan sedikit banyak orang sudah mulai melupakan itu dan menggantikan dengan sistem fiat money. Ya, adapun orang yang segala penggiat ya dinar dan dirham dianggapnya itu bukan mata uang resmi kan begitu ya. Nah, ini yang karena tidak terinformasinya jelas tentang sejarah penggunaan dinar dirham ya. Tidak terinformasinya bagi kita generasi ya saat ini yang tentang mengenai fikih tentang uang ya. Tidak terinformasinya tentang stabilan bagaimana sebetulnya emas dinar dan dirham itu mampu ya tidak terjadi inflasi yang sangat melonjak begitu ya. Termasuk bagaimana kemungkinan dalam implementasinya. Ya. Jadi ya tentu ini berbicara tentang fikih, sejarah uang, ya implementasi ini kan satu problem yang memang harus kita diskusikan, gitu ya. Nah, saudara sekalian, bahwa berkaitan dengan dinar dan dirham yang sering katakan itu mata uang Islam, saya katakan tidak. Ya, bukan maksudnya gini, bukan mata uang eksklusif dalam Islam. Karena apa?
dinar dan dirham sendiri sudah ada pada masa sebelum Islam ada. Ya, ada dua negara adidaya pada saat itu ya sebelum Islam ada itu adalah Romawi dan Persia ya. Artinya dinar Heraklius ya itu kaisar Bizantium ya Romawi dan dirham Bakhli itu adalah dari Persia. Jadi artinya apa? Itu sudah ada ya. Adapun dalam Al-Qur'an sendiri memang orang-orang Arab pada saat itu ya. Ya ini kan Arab sebelum turunnya Islam ya. Islam turun di Arab betul ya. Tapi kebiasaan orang-orang Quraisy bisa menggunakan biasanya apa perdagangan dengan menggunakan dinar dan dirham. Bahkan pada masa kenabian ya pada Rasulullah SAW itu ya menjadikan uang dinar dan dirham itu sebagai mata uang yang sah. Ya nanti kita lihat kenapa itu kemudian menjadi hal yang mendasar dengan beberapa syariat Islam ya. Demikian juga apa yang kemudian ada pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Ya dulu mungkin bentuknya masih sangat nanti di akhir ya ada gambar ada fotonya itu seperti apa dulu mata uang tuh tentu belum ada percetakan uang semodern sekarang ya makanya masih keping-kepingan uang yang masih ya bentuknya masih sangat sederhana ya. Jadi ini kalau kita lihat sampai Bani Umayyah ya. Ya ini juga bagaimana mereka sudah mulai bagaimana memberikan ciri khas mata uang dalam ekonomi Islam ya ada kata tauhid dan sebagainya ya. Nah ini saya lihat saja ini sejarahnya pernah ada ya. Nah, artinya bahwa dasar fikih ya ini banyak mazhab yang menjelaskan atau membahas tentang masalah uang ya. Tentu uang dalam pandangan fikih ya itu apa ya tidak diserahkan oleh Allah kepada manusia. Allah memberikan batasan tertentu ya. Artinya ya saya sering menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia mencari aturannya ya. Itulah Allah memberikan satu rambu-rambu lah paling tidak ya untuk bagaimana dalam masalah hukum nuqud. Jadi hukum itu masalah uang ya yang berkaitan dengan emas dan perak. Jadi kalau kita lihat tentang hukum-hukum Islam yang lain yang mengkaitkan emas dan perak ini sebetulnya ada ya. Nah ini ya. Jadi ketika larangan menimbun emas, ya, karena emas pada saat itu sebagai mata uang, ya otomatis kalau ditimbun akan terjadi kelangkaan, kelangkaan akan terjadi distorsi harga dan sebagainya, atau makin menghilangnya peredaran uang kan begitu. Ya. Jadi ini uang perak dan emas dijadikan itu sebagai mata uang, tentu kalau ada praktek penimbunan ini jelas ini harus ditindak oleh negara kan gitu ya. Ibarat atau disamakan dengan ketika barang pun sama ya. Kalau menimbun itu pasti konotasinya negatif. Beda dengan inventory ya atau menjadikan stok opnam gitu ya. Jadi kalau kita bisnis menyiapkan barang supaya nggak habis di tengah jalan itu boleh. Tapi kalau udah menimbun itu ada unsur ingin apa ya istilahnya langkanya barang tersebut dan orang tersebut mencari keuntungan di tengah kelangkaan tadi. Itu yang pertama untuk masalah uang sebagai mata uang. Ya, emas dan perak sebagai mata uang saya ya. Kemudian yang kedua mengkaitkan emas dengan hukum-hukum termasuk masalah diat, ya, hukum masalah ukubat. Jadi kita tahu mencuri dipotong tangan, apalagi ya. Tapi ini kalau berkaitan dengan pencurian, ya, itu akan dilakukan eksekusi pada saat di mana ukuran, ya, itu melebihi seperempat dinar, ya. Jadi kalau satu dinar 4,25 gram kalikan harga emas misal sekarang sekitar 900.000, 9 kali 4 udah 3.600.000 ya ditambah 0,25-nya berapa jadi sekitar 3.700.000-an sekian. Jadi kalau seperempatnya dari 4 juta itu sekitar sejutaan ya berarti pencurian yang nilainya lebih dari 1 juta itu akan terkena potong tangan ya. Kemudian berkaitan dengan zakat ya, zakat mal itu kalau sudah nisabnya melebihi 85 gram emas. Jadi kemarin berapa hitungan itu 85 kali 900 ya, kalau kan kasih aja 85 juta ya. Jadi kurang dari situlah ya. Baru 1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% kan gitu. Jadi artinya apa? Fikih uang yang dinar dan itu mengkaitkan dengan masalah larangan penimbunan ya, berkaitan dengan masalah diat ya, pencurian. Artinya uang itu ukurannya di situ. Ada yang mengkaitkan dengan dinar ya, zakat dengan 85 gram emas ya. Emas itu sekali lagi adalah mata uang begitu ya. Jadi berapa mata uang pada saat itu dikalikan dengan harga emasnya gitu. Nah ini pendapat-pendapat para ulama ya, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun dan sebagainya ya tentang masalah uang. Baca saja karena ini slide-nya cukup banyak ya. Kemudian ya ini juga masalah yang penting ya
pendapat mata uang yang terdapat sifat emas dan perak, ya, yang mengatakan penyempitan, ya pada saat ini, sehingga pada masa saat ini karena ya kan keterbatasan apa namanya ketersediaan emas dan perak untuk membackup semua mata uang dunia, ya sebetulnya insya Allah ya saya berpikirnya begini. Tadi yang saya katakan, ketika Allah menciptakan manusia, ya artinya ketika Allah menciptakan alam juga. Jadi tentu Allah akan memberikan satu informasi sebetulnya bagi kita yang memahami hal tersebut, ya itu sebetulnya Allah ciptakan alam ini sebetulnya mampu dengan apa kekayaan emas dan perak di dunia seandainya ya itu kemudian dikumpulkan semua itu mampu akan membackup semua peredaran mata uang di dunia, ya contoh yang paling gampang kan bagaimana privat lah gitu. Kalau emas yang kita dijadikan sebagai mata uang maka privat itu mampu sebetulnya bagi Indonesia, ya tapi ternyata kan dikuasai oleh asing, kan sangat ironis ya. Kemudian ya ada beberapa hal yang kaitan dengan kesepakatan ya, fikih Islam Robeto Alam Islami tahun 46 itu justru kalau tidak salah di Arab Saudi ya Timur Tengah itu penggunaan uang kertas dibenarkan secara syar'i tapi uang kertas berlaku hukum emas dan perak tadi. Bahkan ulama besar yang kemarin baru meninggal dunia ya, Dr. Yusuf Kordowi itu dari Al Azhar itu juga memiliki fikih tentang mata uang ini apa ya emas dan perak ya. Walaupun uang kertas boleh tapi tetap didasarkan pada emas dan perak. Nah, kemudian kita memahami kenapa kembali kepada dinar dan dirham dalam sistem mata uang Islam. Meskipun saya katakan di awal, ini bukan mata uang eksklusif ya, itu sudah pernah ada yang digunakan pada masa Romawi dan Persia. Artinya full body money ini artinya bagaimana uang emas itu sendiri memiliki fungsi dan bersifat stabil. Ya, kita buktikan ya. Pertama dia sebagai alat tukar. Ya, artinya emas dan perak saya katakan tadi sebelum Islam datang pun sudah ada. Artinya apa? Mempunyai sejarah panjang dan pernah terbukti. Ya, itu satu ya. Jadi makanya Makrizi itu mengatakan tidak pernah dalam satu masa di mana umat yang membuat mata uang emas dan perak ya, baik pada masa dahulu dan masa sekarang artinya dalam masalah umat Islam ya, atau sebelumnya itu ya. Kemudian yang kedua, ya fungsi uang sebagai satuan hitung mempunyai nilai yang relatif stabil ya. Jadi dalam aktivitas muamalah itu ya di mana Rasulullah mengatakan ya bagaimana emas dan perak ini dalam aktivitas jual beli, sewa menyewa, zakat yang saya sebutkan tadi. Bahkan kalau kita coba buktikan ya, pada zaman Rasul satu kambing itu sama dengan satu dinar. Apakah kemudian kita samakan dengan satu dinar sekarang? Ya, itu hampir sama. Artinya stabil dari zaman dulu walaupun harga emas itu naik ya. Contoh misalnya zaman waktu saya nikah itu sebagai mahar misalnya itu emas dulu waktu saat 96 itu 1 gram 75.000. Nah kalau kambing pada saat itu 1 dinar berarti kambing sekarang misalkan 900 ya 9 kali 4 sekitar 4 jutaan gitu ya. Ya mungkin kambing yang standar kalau kambing super mungkin di atas 5 juta gitu ya. Tapi kurang lebih hampir sama ya. Jadi itulah kestabilan dari sisi satu dinar kambing itu harga 1 dinar sekarang pun kurang lebih hampir sama ya. Dan penyimpan sebagai nilai juga sama ya sebagai alat kekayaan dan sebagainya. Jadi artinya dinar secara mikro dan makro itu ya secara mikro bahwa ada nilai intrinsik ya, ada kandungannya ya. Jadi coba ada yang punya uang logam ya, misalnya bawa ya. Itu maka logam itu yang kita pegang sebagai mata uang logam itu pasti kandungan logamnya ada di sana. Entah itu kemudian tembaga, entah itu kemudian apa sekarang tuh ya apa ya? Bukan platina, apa itu? Ya, ada platina juga ada ya, tapi ya ada kandungannya di situ ya. Ya. Termasuk bagaimana standar emas ini ya yang bebas riba ya. Kemudian nilai kembaliannya 100% ya. Unifikasi ini ya bagaimana bisa mendunia ya. Jangan jauh-jauh lah dulu Eropa itu kemudian ingin menjadi euro kan bukan muncul dengan sekejap ya. Ada usulan-usulan, ada keinginan-keinginan dari beberapa negara itu kan serta-merta puluhan tahun itu. Ya, euro itu sampai sekarang menjadi mata uang Eropa, bahkan Inggris kemudian keluar dari Brexit ya intinya. Kembali ke post sterling kan dulu kita kenal mata uang euro itu kan Eropa ya, uang bersama ya. Artinya di situ negara Eropa dengan mata uang sebelumnya ya. Katakanlah Inggris dengan pound sterling, Italia dengan lira, kemudian apalagi Belanda dengan gulden dan sebagainya. Tapi kenapa mereka bersatu dengan mata uang euro? Nah, kenapa Islam yang sudah pernah ada saat itu ya
ketika menjadi mata uang mendunia dengan emas dan perak atau dinar dan dirham kemudian tidak bisa untuk kemudian kembali lah gitu ya. Seperti itu. Nah, bukti ini kestabilan emas itu ya, walaupun sekarang meningkat dan sebagainya, ya karena memang orang menilainya ada kenaikan begitu. Ya, tadi sampai 900.000 dan sebagainya, ya itu artinya ya akan terus stabilnya ya artinya nanti pada masa itu berapa ya sama dengan masa sekarang. Gitu ya. Kemudian full body money ini artinya uang tersebut memang harus emas 100% ya, atau mungkin kalau kita 24 karat. Ya, maka nilai itu emas itu akan emas yang harganya kalau saya lihat kalau ibu-ibu yang punya perhiasan ya, kalau emas yang 24 karat itu dijual mengikuti harga pasar. Tapi kalau dia di bawah ya 22 karat, ya itu akan turun justru ya. Ketika dijual akan dikurangi biaya produksinya ya. Jadi ini prinsip dari dinar itu sendiri ya. Dan pembatasan jumlah uang tentu akan mempengaruhi stabilitas nilai uang itu sendiri ya. Kalau uang itu dicetak habis-habisan seperti dolar sekarang ini, ya kemudian terjadi inflasi. Ya sederhananya ketika kita semua pegang uang banyak ya, ketika produksi barang dan jasa itu kemudian terbatas, maka orang mengatakan sok berapapun harganya akan saya beli karena apa? Saya punya uangnya. Tapi dia diimbangi dengan keberadaan dari ya peredaran barang dan jasanya, maka itu yang menjadikan uang itu menjadi inflasi gitu ya, barang-barang. Ya, ini kemudian apa ini return ya. Jadi artinya pengembalian dari emas sendiri itu akan dengan sendirinya akan menguntungkan ya. Jadi beginilah gampangnya ya. Kalau Anda punya uang 10 juta lah, Anda berikan pada teman kemudian nanti dibalikan 5 tahun kemudian. Itu akan berbeda saudara ya. Artinya apa? Uang itu akan lebih menjadi turun nilainya. Kalau uang saat ini ya fiat money tadi. Ya, paling gampangnya ketika belanja 100 ribu saat ini dan 5 tahun yang lalu kan beda. Jadi bisa jadi ke depan ya dulu saya misalkan waktu lulus ya gaji kerja itu hanya 200.000. Ya dulu udah cukup ya. Tapi 200.000 sekarang kan seperti apa? Ya. Jadi ini sama dengan uang kertas saat ini ya. Ketika disimpan 10 tahun kemudian itu akan nilainya turun. Tapi emas, makanya kalau meminjamkan orang itu lebih baik pinjamkan emasnya. Ini saya pinjamkan 1 kilo, balikin nanti 1 kilo lagi. Bisa jadi tahun ya seperti tadi ya. Zaman saya nikah itu kemudian 75.000, sekarang jadi 19.000 itu kan berarti menguntungkan. Ya, jadi ini yang kenapa emas itu lebih lebih menjanjikan nilai nilai return ya, nilai balik modal keuntungannya gitu ya. Nah, masalahnya dinar tidak akan riba selama kemudian dia tidak mencari tambahan ya kalau itu sebagai mata uang ya. Unifikasi juga ya akan menghindari spekulasi. Ya sekarang kita lihat ya permainan dolar ya, orang bermain falas dan sebagainya. Tapi kalau mata uang itu sama sedunia, ya gimana mau itu nyambung semuanya. Emas itu kemudian di backup dengan emas dan peraknya gitu. Ya, jadi kita melihat pengalaman Euros itu membutuhkan 20 tahun ya, ini ada keterangannya ya. Untuk dari mata uang masing-masing negara Eropa yang tadi saya jelaskan sampai mereka sepakat dengan menggunakan euro. Artinya apa? Kenapa kita tidak menggunakan dinar dirham? Pada itu satu hal yang lebih stabil. Ya masalahnya itu yang tadi emas peraknya itu ada di mana gitu, yang punyanya siapa gitu ya. Jadi ini keunggulan ya dari standar emasnya ya, kembalian return rate-nya kemudian juga 100%, bahkan lebih menguntungkan. Kita bebas riba yang memungkinkan ada unifikasi. Ya. Jadi di samping memang dinar sendiri ada nilai intrinsiknya ya. Ya, jadi nilai nilai apa ya? Nilai logamnya yang di logam itu, makanya kalaupun dia uang kertas, harus uang itu di backup dengan nilai intrinsik. Ya, dan dalam hal ini peredaran dinar dirham juga harus dikendalikan ya seiring dengan penciptaan mata uang ya. Kalau dolar kan sekarang ya karena tadi fiat money ya cetak aja sebanyak-banyaknya gitu. Ya, digunakan juga oleh negara-negara lain gitu karena sebagai mata uang dunia gitu ya. Sehingga tentu ya tadi saya katakan dan unifikasi itu berlaku ya kayak Eropa tadi ya lebih terjamin karena semua sama gitu standarnya. Ya, tidak lagi masing-masing mata uang yang ada. Nah, kalau kita saat ini dengan dolar gitu ya, dengan ringgit, dengan real, itu kan ada perbedaan harga walaupun sama-sama mata uang gitu. Itu akan dimanfaatkan ketika sekarang misalnya dolar dulu masih 14.000, terus sekarang udah 15.000 lebih.
Kan itu ada sekian rupiah kalau orang pegang uang itu dolar, ya, maka dia jual itu, maka selisih dari ketika dia beli sekarang dengan dia jual itu juga menjadikan keuntungan. Ya itulah kemudian dari mereka bermain valuta asing gitu ya. Jadi disinilah sekali lagi kestabilan dari dinar itu dari kestabilan nilai emasnya sendiri, adanya pengendalian penciptaan uang yang harus dijaga ya, dan meminimalisasi adanya potensi spekulasi. Jadi tentu ya kalau kita melihat dari sisi apa namanya ya kendala-kendala implementasinya lah gitu ya. Karena tadi katakan harus ada cadangan emas dalam membackup mata uang yang beredar di dunia. Ya contoh saja di sini misalkan untuk apa ini M1 dan M2 ya. Jadi ini dibutuhkan berapa tonnya itu ya. Masalahnya ini ada di mana negara-negara yang memiliki potensi deposit emas terbesar dunia ya, termasuk Indonesia. Ya. Ya kalau returnnya ya 100% saya pikir tadi ya, kalau kita meminjamkan orang itu dengan emas kan baik juga emas lagi ya, makanya ya akan tergantung dengan apa namanya harga emas pada saat itu ya. Beda dengan uang tadi saya katakan akan semakin rendah nilainya. Ya tentu ini kajian-kajian yang harus komprehensif ya. Ya saat ini ada penggiat dinar dirham ya. Ya memang harus kemudian kita pahami itu suatu bentuk upaya mereka bahwa bagaimana mata uang itu akan stabil. Ya, hanya karena kita saat ini di semua negara menggunakan fiat money, uang kertas dengan undang-undang, ya maka mengatakan dinar dirham dikatakan ilegal gitu ya. Padahal kalau lihat dari sejarahnya tadi saya katakan itu sudah ada sejak zaman Romawi dan Persia. Jadi aneh ya gitu. Ini yang menjadikan kerusakan sistem kapitalis saya katakan seperti itu. Ya, yang saya katakan kemarin dalam acara malam waktu webinar itu ya. Jadi kesimpulannya saudara sekalian, ya, bahwa sejarah dinar dan dirham sendiri merupakan bagian sejarah perkembangan uangnya di dunia. Ya, kita tidak boleh meninggalkan, tidak boleh melupakan sejarah kan begitu, kata orang bijak gitu ya. Jadi ketika sebelum datang Islam saja sudah diterapkan dalam sistem mata uang di Romawi dan Persia, kenapa kemudian itu tidak dijadikan satu apa ya argumen bahwa itu satu hal yang stabil pada saat itu. Ya. Demikian juga bagaimana mayoritas ulama sendiri sepakat bahwa tidak ada larangan baik Al-Quran maupun hadis menggunakan uang dan bahan bukan emas sepanjang ya itu kemudian di backup dengan apa namanya emas dan perak begitu ya. Dan yang kedua fungsi uang sendiri sebagai alat tukar ya bukan sebagai komoditas. Ada komoditas itu kalau kemudian diperdagangkan kemudian itu kemudian dispekulasi kan motif orang itu kan pertama transaksi. Yang kedua berjaga-jaga, oke masih oke lah ya. Yang ketiga spekulasi. Spekulasi inilah yang kemudian dalam teori ekonomi yang kita sebut time value of money. Ya, jadi uang itu bagaimana memiliki harga ketika dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Makanya menjauhkan uang kalau tidak ada bunganya, yaitu ya rugi dong. Ya, misalkan ya ini dalam kacamata kapitalis ya, saya pinjamkan Anda 5 juta ya dalam waktu 1 tahun, nanti 1 tahun balik lagi 5 juta. Loh, apa saya dapat apa kalau gitu? Ya. Nah, ini yang apa istilahnya apa memunculkan adanya interest ya atau bunga. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah kesimpulan stabilan dinar setelah mikro lebih diartikan sebagai stabilan nilai intrinsiknya. Artinya emas tadi saya katakan. Ya, kalau memang sekarang Anda berinvestasi dengan emas, ya nanti ke depan emas itu akan mengikuti. Biasanya emas itu nggak pernah turun sih biasanya. Cenderung naik dan sekarang kita rasakan saya katakan tadi. Dulu 75.000 tahun 96, sekarang jadi 900.000 ya berapa tahun kemudian, 26 tahun kemudian. Ya. Bahaya kalau kita punya investasi emas misalnya. Kemudian stabilitas dinar secara makro lebih diartikan sebagai stabilitas yang ditopang dan pendalian ya. Karena return-nya 100% ya dan ada larangan riba, jadi walaupun sebagai mata uang tidak boleh ada tambahan. Ya, karena dengan sendirinya uang itu akan memiliki nilai intrinsik ya emas itu. Ya, ini akan meminimalkan potensi kegiatan spekulatif ya melalui unifikasi artinya tadi. Orang memanfaatkan falas valuta asing itu dengan selisih ya, misalkan tadi ya. Dolar pada saat kita beli saat itu 14.000, sekarang 14.500 misalnya. Kan ada untung 1.500. Kalau kita punya dolar maka kita lepas itu. Berarti kita apa mendapatkan untungnya ya. Itu dari sana. Ya. Bayang kalau misalnya ada negara-negara yang nilai kursnya lebih jauh lagi ya, dapat keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, titik krisis dari implementasi ini yang saya katakan tadi memang bisa diterapkan, bisa selama kemudian backup-an emasnya. Ya walaupun kita paham ya, negara-negara itu di bank sentral itu ada cadangan emas. Jadi kalau Indonesia yang kita tahu punya cadangan emas itu ada di Bank Indonesia.
ya dalam bentuk batangan. Kalau Anda lihat film-film perampokan bank itu kan bank apa emas batangan begitu ya. Itu ya mereka jual gitu, tapi bukan sebagai mata uang, sebagai emas batangan yang dijual ketika berapa harga emasnya, ya dapatkan dananya masuk kan. Ya, makanya ini akan menjadi ya masalah kalau kemudian memang negeri-negeri lain itu tidak bersatu ya. Ya seperti Eropa saja mau bersatu untuk maupun itu masih fiat money ya, tapi mau menjadikan bagaimana kestabilan tidak melihat dari apa gulden, lira, kemudian pound sterling, apalagi Jerman apa tuh ya dan sebagainya, Belgia dan sebagainya itu kemudian masing-masing yang punya nilai tukar yang berbeda. Dengan adanya euro kan paling tidak satu Eropa itu memiliki nilai standar yang sama mata uangnya. Nah, dinar dirham pun sama kalau itu diujukan ke dunia ya kan dengan sendirinya stabil ya. Nah, ini yang kadang tidak terpikirkan ke sana. Nah, ini saya katakan sebagai akhir ya bahwa dulu pada zaman Bizantium dan sebagainya ya tapi untuk bentuknya emas tapi masih dalam bentuk apa ya sangat sederhana ya cetakannya belum secanggih mesin sekarang ya. Ya, tapi adalah wujudnya begitu ya keping-kepingan ini ya. Kemudian nah ini yang sudah kekinian ya rapih ya yang menggunakan mesin dan sebagainya sehingga ya saya juga punya tuh yang 1 dirham ya itu ada 1 gram apa namanya peraknya ya. Nah kalaupun kertas ya memang saat ini ya ini juga sama ya sebetulnya meskipun di negara-negara Timur Tengah itu menggunakan dinar dan dinar ya tapi dinar itu masih uang kertasnya yang tidak di backup dengan emas ya. Jadi ini ya Kuwait dan sebagainya saya tahu itu ya. Kalau real itu kan di Arab Saudi tidak pakai dinar dirham ya, tapi kalau menggunakan dinar itu di Kuwait, kemudian di Irak ya, seperti yang saya coba lihat di YouTube ya. Bukan YouTube di Mbak Google gitu, itu ada beberapa negara yang menggunakan uang kertas dengan nama dinar ya, tapi dinarnya bukan dinar yang uang kertas itu di backup dengan emas dan perak. Tetap saja namanya dinar, tapi ya sebagaimana biasa adalah fiat money ya. Baik, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dari dua topik yang kemudian membicarakan tentang sistem moneter, kemudian yang kedua tentang sistem mata uang dalam Islam, itu akan memberikan gambaran bagi kita generasi yang barangkali tidak pernah mendapatkan informasi, ya semakin jelas ya itulah Islam memberikan satu solusi terhadap problematika saat ini ya. Jadi kalau kita perhatikan krisis yang katanya tahun 2023 ini akan melanda, salah satunya itu adalah akar masalahnya di masalah moneter ya. Kenapa ya tadi adanya mata uang yang tidak lagi di backup dengan emas dan perak, kemudian dua adalah adanya riba ya, kemudian apa spekulasi dan sebagainya. Jadi ini kalau ingin merubahnya ya tentu bagaimana Islam memberikan solusi. Ya mudah-mudahan sedikit banyak dari hal yang tadi bisa menjadi satu informasi yang baik bagi kita ya, apalagi kita sebagai intelektual muslim tentu harus gila apa tadi tantangannya mendalami